Hadir Ibu. Julius Jovantus Siki. Hadir Ibu. Petros Yosa. Hadir Ibu. Putri Renya Rosali Bere. Hadir Ibu. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini itu kita membahas tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian ada indikator pencapaian kita untuk kali ini itu yang pertama kita menjelaskan filosofi persatuan dan kesatuan. Kemudian ada yang kedua itu mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat. Kemudian yang ketiga itu ada memberikan contoh konkret perilaku yang mencerminkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum itu Ibu mau bertanya kepada kalian, sudah pernah dengar kata persatuan? Sudah. Sudah pernah dengar? Sudah. Ibu mau bertanya kepada kalian, persatuan itu apa? Atau apa yang kalian ketahui tentang persatuan? Ya, Putri, persatuan itu apa? Perserikatan negara pengembangan raja yang sudah bersatu. Ya, menurut Putri itu persatuan itu ada perserikatan atau pergabungan yang sudah bersatu. Ada lagi? Ya, jika persatuan itu seperti apa? Terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Ya, terikatnya beberapa bagian yang menjadi satu persatuan. Itu persatuan. Ibu mau bertanya lagi kepada kalian, mengapa lidi yang satu atau lidi satu itu mudah dipatahkan? Kenapa? Karena dia kecil. Terus ada lagi? Karena dia satu sehingga mudah dipatahkan. Terus kenapa kalau lidi yang bersama yang diikat erat itu susah untuk dipatahkan? Karena lebih dari satu. Ya, karena lebih dari satu. Terus? Ya, karena diikat bersama-sama. Satu, lidi yang satu itu Ibu melambangkan kita jika hidup secara sendiri-sendiri itu mudah dipecah belah satu sama lain oleh penjajah. Nah, kemudian lidi yang diikat secara bersama-sama itu adalah melambangkan kedahsyatan warga negara atau bangsa Indonesia dalam persatuan dan kesatuan sehingga Indonesia itu menjadi kokoh, kuat dan tangguh dalam menghadapi penjajahan pada masa dahulu. Nah, seperti itu. Kita masuk pada materi. Yang pertama kita lihat ada makna filosofi persatuan kesatuan dalam Pancasila ketiga. Nah, sila ketiga itu seperti apa bunyinya? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Ya, persatuan Indonesia. Nah, secara filosofi itu persatuan itu adalah ikatan batin yang menyatu keragaman, sedangkan kesatuan itu adalah wujud dari keutuhan bangsa itu sendiri. Kemudian landasan idealnya itu adalah Pancasila. Kemudian ada landasan konstitusionalnya itu Undang-Undang 1945. Nah, pada sila yang ketiga itu persatuan Indonesia itu menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, hal ini itu menolak bentuk fanatisme, sukuisme, ekstrem dan fanatisme serta menjadikan keberagaman suku, keberagaman agama dan budaya serta kekuatan bukan pemisahan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, dasar
Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman tanpa harus melakukan penyeragaman. Kemudian yang berikutnya lagi itu ada prinsip nasionalisme Indonesia, itu menumbuhkan rasa cinta tanah air yang sehat, bukan chauvinisme atau mengunggulkan bangsa sendiri secara berlebihan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Itu hak berekspresi individu yang dibatasi oleh hak orang lain dan tanggung jawab moral. Kemudian yang keempat itu ada wawasan Nusantara. Itu cara pandang bahwa seluruh warga Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu politik, satu ekonomi, satu sosial budaya dan pertanahan. Kemudian yang kelima itu ada prinsip persatuan pembangunan. Itu menggunakan semangat persatuan untuk mengisi kemerdekaan melalui aksi nyata dan prestasi belajar. Ini ada faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Nah, faktor pendorong itu ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu pada tanggal berapa? 1928. Pada tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Ya, Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu tonggak sejarah yang mengikat kesadaran seluruh elemen pemuda akan pentingnya satu tanah air, satu bangsa dan satu yakni Indonesia. Itu terdapat dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, itu sebagai semboyan negara. Itu menjadi pedoman untuk saling menghargai dan menerima bentuk kemajemukan. Kemudian kita lihat yang pertama itu ada faktor penghambat, itu etnosentrisme. Itu sikap atau pandangan yang menganggap suku, budaya atau golongan jauh lebih unggul dibandingkan dengan milik kelompok atau bangsa yang agama lain. Nah, di sini kita semua itu berbeda-beda suku, iya toh? Ya, jadi Putri punya suku tidak sama dengan Cika, seperti begitu, dan juga Petro tidak sama dengan Ridwan. Nah, berbeda-beda suku. Kemudian kita lihat yang berikutnya itu ada contoh konkret perilaku persatuan. Nah, ini ada di sekolah. Kalian lihat baik-baik. Nah, di sini contohnya di sekolah itu yang pertama, berteman dan belajar bersama tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, teman. Yang kedua itu saling menghargai pendapat saat melakukan diskusi kelompok. Nah, nanti sebentar kalian diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga itu menghindari sikap saling apa? Mengejek dan menjaga kerukunan antar siswa. Seperti itu. Nah, kemudian di lingkungan masyarakat itu ada aktif berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong seperti membersihkan lingkungan. Kemudian mengembangkan sikap toleransi dengan menghormati tetangga yang sedang merayakan hari raya keagamaannya. Kemudian yang ketiga itu menyelesaikan masalah antar warga melalui musyawarah mufakat demi menjaga kerukunan. Seperti itu. Nah, dari yang tadi kita lihat sama-sama materi, Ibu akan kasih kalian tugas dalam bentuk diskusi kelompok. Di sini ada 3 kelompok. Ibu kasih kalian bagi dalam 3
3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Di situ sudah ada dengan tema yang berbeda. Kalian kerjakan dalam bentuk diskusi. Silakan kerjakan. Sudah selesai anak-anak? Oke, kelompok 1 maju untuk presentasi. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kembali. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Pemain saya bersila. Topik menjaga persatuan di sekolah kita. Tugas 1. Memilih sikap atau kegiatan memahami. Sikap yang memperkuat persatuan atau mendorong. 1. Gotong royong. 2. Berteman tanpa pilih-pilih. 3. Menolong teman yang jatuh. 4. Berbicara sopan di grup WhatsApp. Sikap yang merusak persatuan atau menghambat. 1. Saling mengejek. 2. Pilih-pilih teman sesuka saja. 3. Pelit berbagi tugas kelompok. 4. Membela teman yang salah. Tugas 2. Memecahkan masalah atau kegiatan mengaplikasikan. Di kelas 7A ada seorang murid baru pindahan dari daerah lain yang logat bicaranya terdengar berisik dan memacu. Mengetahui hal itu, beberapa anak di kelas menjadikannya bahan tertawaan dan sengaja menunjukkan logat tersebut di grup WhatsApp kelas untuk bahan bercandaan. Murid baru tersebut menjadi sedih dan tidak mau masuk sekolah lagi. Jawab 3 pertanyaan mudah ini berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. 1. Kenapa masalah di atas bisa terjadi? Jawab, karena ada anak-anak yang belum bisa menghargai perbedaan asal daerah atau budaya dan malah menjadikannya bahan ejekan atau candaan yang keterlaluan. 2. Apa akibat buruknya jika masalah itu dibiarkan? Jawab, kelas menjadi tidak harmonis atau nyaman dan murid baru tersebut merasa sedih, takut, dan tersaingkan. 2. Solusi nyata yang bisa kelompok kami lakukan agar masalah tersebut selesai dan tidak terulang lagi. 1. Solusi di kelas. Mengajak murid baru tersebut mengobrol bersama, meminta maaf atas nama kelas dan menegur teman yang mengejek agar tidak mengulangi lagi. 2. Solusi di medus. Membuat aturan WhatsApp yang melarang keras konten ejekan salah serta mengunggah pesan-pesan penyemangat untuk teman baru tersebut. Membuat slogan kelompok 1. Beda logat tetap bersahabat. Kelas 7 makin bebas. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi.
mempersilahkan kepada pembaca. Topik menjaga persatuan di sekolah kita. Tugas 1, mengajak makan bersama teman yang berbeda agama saat istirahat, mendukung persatuan. 2, membuat kelompok belajar yang anggotanya hanya dari suku yang sama, merusak persatuan. 3, mengucapkan selamat hari raya di agama kepada teman yang merayakan, mendukung persatuan. 4, menyerahkan atau mengajak teman yang kalah saat lomba olahraga di sekolah, merusak persatuan. 5, membuat membersihkan laci meja kelas bersama-sama saat pikir, mendukung persatuan. Tugas 2, memecahkan masalah atau kegiatan mengindikasikan. Saat jam istirahat kelompok 2 melihat ada 2 orang teman kelas yang sedang mendapat sekitar di pojok kelas. Mereka meributkan masalah mengenai makanan daerah mana yang paling enak dan mulai saling menjelaskan asal daerah masing-masing. Suasana kelas mulai memanas karena beberapa siswa lain ikut mendukung daerahnya sendiri. Jawab 3 pertanyaan mudah ini berdasarkan hasil diskusi kelompok 2. 1. Mengapa masalah di atas bisa terjadi? Karena ada anak-anak yang memiliki sikap etnisme atau egois. Mengapa daerah paling baik dan kurang merasa toleransi atau menghargai terhadap perbedaan? 2. Apa akibat buruknya jika pendapat itu diberikan terus berlanjut? Teman-teman di kelas bisa menjadi terpecah-pecah menjadi kubu-kubu berdasarkan asal usul suku atau daerah masing-masing. Tulislah 2 solusi nyata yang bisa dilakukan sebagai pengalaman untuk menangani situasi tersebut. Solusi 1, tindakan langsung. Melalui pendapatan dengan mengingatkan bahwa semua makanan daerah di Indonesia itu enak dan unik, lalu mengajak mereka mengobrolkan topik lain. Solusi 2, aturan kelas. Mengusulkan ide ke wali kelas untuk mendapatkan kegiatan festival kuliner kelas di mana setiap siswa membawa makanan khas daerah untuk dicicipi bersama-sama agar saling mengenal budaya. Membuat slogan kelompok. Tugas kreatif slogan. Makanan boleh beda daerah, tetapi itu tetap satu wadah. Sudah? Ya, dan terima kasih dari kelompok. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, silakan maju. Selamat pagi untuk teman-teman dari Bu Guru. selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan teman saya bernama Tika untuk membaca hasil diskusi kami. Topik menjaga persatuan sekolah kita. A. Tujuan tugas. B. Tugas 1. Memahami nilai atau kegiatan memahami. 1. Menghargai teman yang sedang beribadah di sekolah. Nilai toleransi beragama. Mengutamakan musyawarah kelas demi kepentingan bersama. Nilai musyawarah. Menghargai tugas, membagi tugas kerja kelas secara adil tanpa memilih. Nilai kesatuan dan keadilan. Bangga memakai batik atau seragam sekolah dengan rapi. C. Tugas 2. Memecahkan masalah atau kegiatan mengadvokasi. Kelas 2A sedang mengadakan musyawarah untuk memilih ketua kelas baru. Ada seorang calon yang sangat pintar, aktif dan bertanggung jawab.
Namun beberapa anak di kelas menolak memilihnya hanya karena calon tersebut menganut agama yang berbeda dengan majoriti sifat di kelas. Mereka memprovokasi teman-teman lain di grup chat untuk memiliki teman calon lain yang seagama saja, meskipun kurang bisa terjadi. Jawab, karena ada anak-anak yang bisa memiliki sikap fantasi yang salah dan tidak menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam memilih pemimpin atau ketua kelas. Apa akibat buruknya bagi kebersamaan di kelas jika sikap pilih-pilih tersebut dibiarkan? Jawab, kelas yang bisa menjadi terpecah-pecah berdasarkan agama serta suasana di kelas menjadi tidak rukun, damai dan nyaman karena adanya rasa permusuhan. 3. Tuliskan sebuah solusi nyata yang bisa kelompok lakukan untuk meluruskan situasi tersebut. 1. Solusi 1. Mendapatkan yang akan kalian sampaikan saat musyawarah, menyampaikan argumen di depan kelas dengan sopan. Solusi 2. Kriteria yang harus disepakati bersama dalam memilih kesepakatan kelas, mengusulkan kepada wali kelas agar membuat voting. D. Tugas kreatif membuat slogan kelompok 3. Memilih pemimpin harus adil, melihat kemampuan, tidak boleh membeda-bedakan orang. Sudah. Sekian dan terima kasih hasil kami. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi tadi kita sudah diskusikan, sudah kalian presentasikan dari tiap-tiap kelompok sesuai dengan tema kalian masing-masing. Tadi kelompok 1, tema kalian tentang apa? Tentang menjaga persatuan di sekolah kita. Iya, menjaga persatuan sekolah kita. Kemudian tugas kalian itu memilih sikap. Nah, ada sikap yang memperkuat persatuan, kemudian ada juga sikap yang merusak persatuan. Di situ ada sikap yang mendorong persatuan, ada gotong royong, memilih berteman tanpa berpilih, kemudian ada menolong teman yang jatuh, kemudian ada berbicara sopan di grup WhatsApp atau WA. Apalagi kalian bentuk ini grup itu ada guru-guru di dalam. Ada atau tidak? Ada. Jika ada guru-guru di dalam ataupun tidak ada, tetap harus berbicara dengan sopan di dalam grup kalian. Kemudian ada juga sikap yang merusak persatuan. Itu ada saling mengejek, kemudian ada pilih-pilih teman sesuku saja, kemudian pelit, tidak berbagi tugas kelompok. Ingat, tidak berbagi tugas kelompok bukan tugas individu. Kemudian ada membela teman yang salah, itu termasuk dalam sikap yang merusak persatuan. Kemudian untuk kelompok 2, tema kalian tadi tentang apa? Perilaku. Ya, memilih perilaku atau memecahkan masalah. Di situ ada memecahkan masalah. Di situ kalian lihat ada memilih perilaku, baik perilaku yang mendukung persatuan, kemudian ada juga yang merusak persatuan. Untuk kelompok 3, tadi kalian tentang apa? Menjaga persatuan sekolah kita. Ya, menjaga persatuan di sekolah kita. Tapi kasusnya itu tentang penolakan calon ketua kelas karena perbedaan agama. Nah, tadi kita sudah diskusikan. Jadi, menjaga persatuan itu memerlukan komitmen bersama untuk menekankan sikap introspektisme dan menerapkan prinsip. Kemudian prinsip kebebasan itu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, untuk itu Ibu mau bertanya kepada kalian, apa materi yang kalian pelajari pada hari ini, atau apa yang kalian ambil, sikap apa yang kalian ambil dari materi yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa jawab yang tadi kalian sudah diskusikan? Siapa?
Ya, Cika. Persatuan dan kesatuan tentang karakteristik daerah. Ya, persatuan dan kesatuan. Kemudian ada lagi yang tadi kalian sudah diskusikan. Ya. Sikap memperkuat persatuan dan sikap yang merusak persatuan. Ya, sikap yang memperkuat persatuan, kemudian sikap yang merusak persatuan. Dari kita hari ini cukup sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kebinekaan Indonesia. Jadi kita bangun dan berdoa. Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu karena begitu besar dan kasih-Mu Bapa masih melindungi kami dari pagi hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan istirahat, kiranya Bapa mengajarkan kami agar apa yang kami makan bisa menyegarkan dan menyehatkan jiwa raga kami, agar bisa melanjutkan pelajaran kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan dalam tangan kasih-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.